Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crypto Update. Apa kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada video kali ini kita mau belajar analisa trading menggunakan indikator stochastic RSI ya teman-teman ya. Nah, dan di video sebelumnya saya juga sempat membahas tentang website gratisan tempat teman-teman bisa belajar analisa teknikal ya. Jika teman-teman belum nonton, teman-teman bisa nonton video yang sebelumnya agar teman-teman tahu di website apa teman-teman bisa melakukan analisa teknikal pergerakan harga cryptocurrency secara gratis dengan tool-tool terlengkap dan indikator terlengkap ya. Nah, jika sudah silahkan teman-teman lanjut nonton video ini untuk mendapatkan informasi tentang cara melakukan teknik analisa menggunakan indikator stochastic RSI ya teman-teman ya. Nah, dan terima kasih karena sekarang channel Crypto Update sudah mencapai 18.000 subscribe ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini mulai dari nol hingga sekarang ya. Walaupun untuk saat ini view-nya masih kecil-kecil ya, masih sekitaran ratusan. Karena memang dulu channel ini sering membahas tentang website HIP dan mining ya. Tapi setelah saya mendalami dunia trading, saya rasa trading itu lebih baik daripada teman-teman berinvestasi di website HIP ataupun cloud mining yang resikonya terlalu tinggi ya. Makanya sekarang ini view-nya masih tergolong sangat sedikit ya, tapi tidak masalah, saya akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman ya. Oke, dan kita akan langsung membahas tentang stochastic RSI-nya, dan sebelum itu saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe channel Crypto Update-nya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan icon lonceng notifikasinya ya, agar nantinya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video baru. Karena di sini saya berbagi informasi seputaran cryptocurrency ya. Oke, di sini kita akan langsung menuju ke salah satu postingan dari blog Binance ya, di Binance Academy. Di sini ada pembahasan tentang stochastic RSI ya. Jadi ya apa sih sebenarnya stochastic RSI itu? Jadi stochastic RSI atau secara sederhana stok RSI adalah sebuah indikator analisis teknis yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah aset dalam kondisi overbought atau oversold ya. Dan untuk mengidentifikasi tren pasar saat itu, seperti namanya stochastic stock RSI adalah sebuah derivasi dari Relative Strength Index RSI standar ya, sehingga dianggap sebagai sebuah indikator dari indikator tersebut. Ini adalah sebuah jenis osilator yang berarti hal ini berfluktuasi di atas atau di bawah garis tengah ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit penjelasan untuk stochastic RSI dari blog Binance Academy ya teman-teman ya. Jadi di sini yang teman-teman manfaatkan untuk melakukan entry itu adalah overbought dan oversold-nya ya. Di sini teman-teman bisa melakukan entry short ataupun entry long dengan memanfaatkan overbought dan oversold dari indikator stochastic RSI ini ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin melakukan long ataupun short untuk Bitcoin ataupun koin-koin lainnya, tentunya teman-teman memerlukan sebuah market ya. Nah, di sini saya ada rekomendasi market untuk teman-teman yang mau melakukan long short di cryptocurrency ya. Karena di sini teman-teman jika harga turun bisa mendapatkan untung, jika harga naik juga teman-teman bisa mendapatkan untung ya. Dan marketnya tidak lain dan tidak bukan adalah market Bingbond ya teman-teman ya. Nah, di market Bingbond ini teman-teman bisa melakukan trading dengan cara long posisi ataupun short posisi ya. Jika teman-teman melakukan long posisi, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman melakukan short posisi, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari penurunan harga ya. Nah, dan enaknya di Bingbond ini teman-teman bisa melakukan copy trade ya. Dengan melakukan copy trade, teman-teman tidak perlu melakukan trading manual ataupun trading sendiri ya. Di sini ada banyak sekali trader-trader profesional yang bisa teman-teman ikuti atau follow tradingannya agar teman-teman bisa mendapatkan profit tanpa teman-teman harus melakukan trading sendiri ya. Nah, by the way untuk cara trading kemudian cara registrasi di market Bingbond ini saya sudah buatkan, teman-teman bisa cek playlist mengenai market Bingbondnya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum daftar juga di market Bingbond, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ya. Oke, sekarang kita lanjut ke indikator stochastic RSI-nya ya. Kita akan jadi buat teman-teman yang mau baca tentang postingan dari blog Binance Academy ini, nanti saya disediakan untuk linknya di deskripsi video ya. Di sini teman-teman juga bisa melakukan jual beli aset kripto di market Binance ya teman-teman ya.
Di market Binance ini adalah market terbesar untuk skala dunia ya. Di sini market nomor satu dunia dengan volume tertinggi, kemudian dengan pilihan mata uang digital terlengkap ya. Dengan pair-pair terlengkap, teman-teman bisa jual beli di market Binance ini ya. Nah, kemudian selain itu, teman-teman juga bisa melakukan jual beli di market toko kripto ya. Kenapa di market toko kripto? Karena di sini didukung oleh Binance ya, yang mana Binance itu adalah top satu dunia, dan kemudian di toko kripto ini teman-teman bisa melakukan penarikan ke bank lokal dengan biaya yang sangat kecil, yaitu sekitar Rp5.500 saja untuk satu kali penarikan ke bank lokal ya teman-teman ya. Dan ada banyak sekali untuk event-event trading dan lain sebagainya yang ada di market toko kripto, kemudian ada di Binance juga banyak, kemudian di Bimbon juga ada ya. Nah, untuk itu teman-teman yang belum join saja di channel Telegram Crypto Update, teman-teman bisa join karena di sini saya berbagi analisa-analisa tentang pergerakan harga cryptocurrency. Salah satu contoh di sini ada pergerakan Ripple ataupun XRP, saya sudah posting di channel Telegram, dan ada info-info juga mengenai mungkin event trading dan lain sebagainya saya share di channel ini ya teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita langsung membahas tentang indikator RSI atau stokastik RSI-nya ya teman-teman ya. Di sini kita akan bahas bagaimana cara menggunakannya. Di sini kita akan coba praktekkan di market Bingbon ya teman-teman ya. Ini dia untuk market Bingbonnya. Di sini untuk cara pasang indikatornya, teman-teman tinggal masuk ke sini, di bagian sini ada indikator ya. Teman-teman masuk ke bagian indikator dan teman-teman ketikkan di sini stokastik RSI ya. Nah, di sini teman-teman pilih yang stokastik RSI ya. Jangan pilih yang stokastik biasa, karena ini adalah stokastik RSI, ini gabungan dari stokastik dan RSI ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal klik untuk mengaktifkannya dan tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk indikatornya tampilannya akan seperti ini. Kita coba perbesar ya teman-teman ya. Nah, nanti stokastik RSI-nya itu akan tampil seperti ini teman-teman ya. Ini untuk tampilan stokastik RSI-nya. Dan untuk settingannya di sini teman-teman bisa biarkan saja untuk yang otomatis ya teman-teman ya. Bentar kita perkecil dulu karena di sini. Nah, ini ya. Kemudian jika sudah aktif untuk indikator stokastik RSI-nya, nanti untuk ketentuan entry-nya di sini teman-teman bisa memilih time frame ya. Untuk stokastik RSI ini kita bisa menggunakannya dengan cara main cepat ya, hit and run ya. Jadi di sini bisa teman-teman gunakan di time frame kecil mulai dari 30 menit kemudian ke 15 menit atau mungkin di 15 menit. Nah, saya sendiri sering menggunakan di time frame 5 menit ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan di time frame 5 menit untuk melakukan open posisi long ataupun short di market Bimbon ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk history tradingan saya di market Bimbon, teman-teman bisa lihat di sini. Untuk keuntungannya nggak begitu besar ya, sangat kecil, tapi saya open posisinya lumayan sering ya. Saya mendapatkan keuntungan kecil-kecil, tapi open posisinya berkali-kali dengan bermain di time frame yang lebih kecil. Jadi ini bisa dibilang risikonya lebih kecil ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara entry-nya ya teman-teman ya. Di sini saya akan berbesar terlebih dahulu. Jadi untuk entry-nya di sini teman-teman akan memanfaatkan overbought dan oversold-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa entry long ataupun short ketika sudah terjadi overbought ataupun oversold ya. Nah, jika terjadi oversold seperti ini, indikator atau line yang berwarna merah dan biru ini atau garisnya ini sudah terlalu berada di bawah, teman-teman sudah bisa melakukan entry long di sini ya. Jika teman-teman entry long di sini, di bagian sini teman-teman bisa entry long dan teman-teman bisa take profit ataupun mengambil profit ketika indikator stokastik RSI-nya sudah berada di atas ataupun overbought ya teman-teman ya. Nah, sebaliknya jika indikator RSI stokastik RSI-nya sudah menunjukkan overbought atau harga sudah berada di atas dan butuh sedikit koreksi seperti ini, teman-teman bisa melakukan entry short ataupun ke bawah ya, agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari penurunan harga. Dan untuk take profit, jika stokastik RSI-nya sudah menunjukkan overbought, maka teman-teman bisa melakukan entry ketika dia masuk ke garis tengah ataupun mengalami oversold kembali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk cara melakukan entry-nya atau open posisinya. Namun walaupun terjadi overbought seperti ini, terkadang itu dia tidak langsung turun dalam ke bawah, tapi dia hanya turun sedikit lalu naik lagi dan harga terus naik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap harus berhati-hati dalam melakukan open posisi ya. Nah, untuk tips dari saya, kalau untuk teman-teman yang mau melakukan open posisi, mungkin teman-teman bisa mencari sebuah pasar yang mungkin
tren naiknya lagi kuat ataupun tren turunnya lagi kuat ya. Nah, untuk mengetahui tren turun ataupun tren naik lagi kuat, teman-teman bisa masuk ke time frame yang lebih besar untuk melihat apakah harga cryptocurrency itu saat ini itu sedang berada dalam tren kuat, tren naik yang kuat ataupun tren turun yang kuat. Nah, jika sudah menemukannya, teman-teman bisa melakukan entry. Jika tren naiknya kuat, teman-teman hanya bisa melakukan entry open long saja dengan melakukan open posisi di time frame 5 menit ya. Kenapa di time frame 5 menit? Karena itu lebih cepat untuk menemukan oversold ataupun overbought-nya ya. Nah, jika tren kuat, maka teman-teman bisa melakukan entry di yang oversold-nya. Misalnya oversold seperti ini, teman-teman bisa entry. Kemudian di sini profitnya juga lumayan ya. Jika teman-teman mungkin di sini kan udah overbought ya, di sini teman-teman bisa entry. Nah, di sini teman-teman bisa entry. Kalau teman-teman entry di sini, teman-teman TP-nya mungkin di sini ya, taruhlah di sini karena ini udah oversold juga ya. Teman-teman bisa entry. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mendapatkan 5%-an ya, teman-teman ya. Nah, 5% jika teman-teman kalikan dengan leverage 5, maka itu sudah sekitar 25%. Jika teman-teman kalikan dengan leverage 10, maka itu teman-teman akan mendapatkan sekitar 50%-an ya. Jadi keuntungan di market bimbon ini juga cukup cepat ya, karena di sini ada fitur leverage-nya juga ya. Jadi tapi di samping keuntungan lebih cepat, teman-teman juga bisa rugi lebih cepat ya teman-teman ya, dengan fitur leverage ini ya. Oke, baik teman-teman, jadi itu dia untuk sekilas cara menggunakan Stochastic RSI dalam analisa teknikal di cryptocurrency ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Mungkin next video kita akan membahas indikator-indikator populer lainnya untuk cara menggunakannya seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.